Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Gani Cinema yang membahas tentang film India, masih di serial film Ganga. Dimulai dari Ganga yang sedih pasca pernikahan Sagar dan Janvi. Tiba-tiba ia melihat ayahnya hadir di hadapannya. Ganga berdiri dan langsung memeluk ayahnya. Sedangkan di kamar, Janvi meminta Sagar untuk menempatkan sindur di dahinya. Ketika Sagar akan melakukannya, tiba-tiba ia teringat bahwa ia sudah menikah dengan Ganga dan meletakkan sindur di dahi Ganga. Janvi berkata, "Ayo Sagar, letakkanlah sindur di dahiku." Sagar mengatakan, "Tidak. Apa yang saya lakukan ini?" Sagar keluar dari kamarnya dan memanggil-manggil Ganga. Ganga sedang duduk. Ia mendengar Sagar memanggilnya. Dia sangat senang sekali, tapi kemudian Ganga masuk ke kamar. Ganga menutup pintu. Madvi, Prabha, Janvi melihat mereka dari atas. Sagar menggedor pintu. "Buka Ganga, bukalah pintunya, atau akan aku hancurkan pintunya." Ganga akhirnya membuka pintu. Ganga berkata, "Segala sesuatu di antara kita telah berakhir saat kau menikahi Janvi." Sagar berkata, "Kami tidak berhubungan, Ganga." Ganga berkata, "Bagaimana bisa kau lakukan ini?" Sagar berkata, "Kau tidak bisa menutupi kesalahanmu dengan menyalahkanku. Kau menyakitiku dengan memberikanku kepada keluargaku. Aku ingin menyakitimu dengan cara yang sama." Ganga berkata, "Apakah kau bahagia sekarang? Aku memang sakit hati, tetapi lihatlah dirimu sendiri." Ganga berkata, "Sudah kubilang jangan kau nikahi Janvi, tapi kau tetap menikahinya." Keesokan harinya, Ganga bersiap-siap untuk pergi. Ganga menyimpan kotak sindurnya. Tiba-tiba nenek memberikan sarip putih kepadanya dan berkata, "Inilah takdirmu, seharusnya kau tidak hidup dalam ilusimu. Kau hanya memiliki warna putih saja dalam hidupmu. Jadi pakailah sari itu." Ganga berkata, "Saya tidak akan mengikuti tahayulmu lagi. Saya menolak memakai sari putih dengan aturan yang tidak makan setelah matahari terbenam. Tidak apa-apa jika saya tidak mendapatkan cinta saya, tetapi itu tidak berarti hidup saya berakhir. Ini sebenarnya adalah awal baru dalam kehidupanku. Saya akan membuat diri saya berharga." Nenek Kanta terkejut mendengarnya. Ganga berdoa di kuil. Ia berkata, "Berilah aku kekuatan. Aku harus membebaskan diriku sendiri dari Sagar dan cinta ini selamanya. Aku harus bisa melupakan semuanya." Keluarga Sagar dan keluarga Janvi akan mempersiapkan acara resepsi untuk Sagar dan Janvi. Di luar, Ganga bertemu Pulkit. Tiba-tiba Supriya datang. Ia menjelaskan kepada Pulkit bahwa Sagar telah menyikahi Janvi dan meninggalkan Ganga. Di tempat lain ada seorang wanita yang turun dari bis dengan membawa kalas. Dia bernama Santosi. Santosi hendak menanyakan alamat kepada seseorang. Tetapi dari kejauhan ia sudah diperhatikan oleh para preman. Para preman itu mendekati Santosi. Dengan sengaja dia mengganggu Santosi. Santosi sudah tampak ketakutan. Lalu ia melarikan diri. Para preman mengejar Santosi. Ternyata para preman ini adalah suruhan dari keluarganya untuk mencelakai Santosi. Di lain tempat, Pulki memarahi Sagar karena ia telah mentelantarkan Ganga dan menikahi Janvi. Di tempat lain, Ganga membantu Nirajan memakai sandalnya. Ganga berkata, "Aku akan pergi selamanya." Nirajan berkata, "Aku tidak memintamu untuk meninggalkan rumah ini." Ganga berkata, "Saya tidak punya hak lagi untuk tinggal di sini. Saya akan pergi." Ganga menyentuh kakinya dan meminta berkat kepada Nirajan. Ganga langsung menemui Bibi Sudah dan akan pergi ke asrama bersamanya. Di lain tempat, Ganga melihat Santosi yang akan dicelakai oleh para preman. Ia membantu Santosi. Santosi dan Ganga bekerja sama untuk melawan mereka. Santosi tampak ketakutan. Mereka berdua saling berbicara. Ganga melihat sindur di dahi Santosi dan bertanya, "Di mana suamimu?" Santosi juga bertanya, "Di manakah suamimu?" Kedua wanita itu memahami masalah yang sedang dihadapi oleh satu sama lain.
Pada saat mereka dikejar-kejar oleh preman, Gangga melihat Sagar dipukuli oleh orang-orang. Sagar kesakitan. Gangga melihat Sagar yang sedang cedera. Gangga langsung lari ke arah Sagar. Santosi dan Gangga membawa Sagar ke rumah sakit. Gangga sangat khawatir sekali dengan keadaan Sagar. Sagar telah sadar. Dokter berkata, ada seorang gadis yang telah mengkhawatirkanmu. Apakah dia istrimu? Sagar mengatakan, dia bukan istriku, dia Gangga. Gangga menangis dan berkata, aku tidak bisa bertemu dengannya. Di pesta resepsi, Gangga dan Santosi datang ke resepsi Sagar dan Janvi. Niraja mendekati Matvi. Gangga berkata, kau ingin aku datang ke resepsimu, jadi aku akan datang. Sagar berkata, kau datang untuk menunjukkan bahwa kau tidak peduli padaku. Gangga berkata, saya akan datang untuk mengucapkan selamat kepada Anda berdua, dan ini adalah hadiah dari saya. Sagar berkata, apakah kau memberikan kotak sindur yang pernah kuberikan padamu? Gangga berkata, ya, aku akan memberikannya kotak ini kepada orang yang berhak menerimanya. Sagar berkata, aku tidak akan memberikan kotak ini kepada Janvi. Aku akan menyimpannya. Kotak ini akan membuatku sadar bahwa kau telah menipuku. Gangga berkata, siapa yang menipu? Lebih baik kita tidak membahas itu. Sekarang mulailah hidup barumu hari ini juga. Santosi mendekati Janvi dan berkata, aku tidak mengenalmu, tetapi hubungan yang dibuat dengan keegoisan tidak akan memberikan kebahagiaan. Janvi hanya bisa diam saja. Kedua preman itu tiba di resepsi. Mereka memperhatikan Gangga dan Santosi. Santosi bertanya kepada Gangga, apakah benar dia pernah mengisi sindurmu? Gangga mengatakan, ya, dia pernah mengisi sindurku, tetapi dengan sindur saja tidak membuat hidup seseorang gadis menjadi seorang istri. Kedua preman itu mempunyai rencana akan menjatuhkan lampu hias agar terkesan kecelakaan. Mereka sudah bersiap-siap akan memutuskan tali lampu hias. Lampu hias itu sudah mulai bergoyang-goyang. Sagar melihatnya. Sagar langsung berlari untuk menyelamatkan Gangga. Lampu hias itu tiba-tiba jatuh. Semua orang terkejut. Semua orang langsung panik dan menanyakan keadaan Sagar dan Gangga. Tiba-tiba para preman itu menangkap Santosi. Gangga dan Pulkit mencarinya. Santosi dibawa keluar oleh para preman itu. Gangga dan Pulkit masih mencarinya. Tiba-tiba ada suara tembakan. Gangga dan Pulkit mendengar suara tembakan itu. Para premannya melarikan diri. Gangga dan Pulkit menemukan Santosi. Gangga berteriak, bukalah matamu Santosi, bukalah matamu Santosi. Tiba-tiba Santosi membuka matanya. Ia berkata, saya baik-baik saja, saya tidak tertembak, saya hanya berpura-pura agar para preman itu mengira saya sudah mati. Santosi berterima kasih kepada Gangga dan Pulkit. Pekerjaanku sudah selesai Gangga, semoga kau bahagia. Ikuti terus kelanjutannya dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, subscribe. Terima kasih.